Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast ya. Di episode kali ini gue akan membahas terkait dampak dari kasus fraud dari startup yang terjadi belakangan ini ya. Meskipun beberapa minggu gue gak upload episode gitu, tapi gue terus mantengin update dari dunia bisnis dan startup. Dan jujur sangat-sangat mengecewakan belakangan ini. Karena kasus yang terjadi dari startup Indo itu gak cuma satu, tapi ada beberapa. Sehingga membuat gua lumayan wanti-wanti dengan dampak yang bisa terjadi dari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus fraud. Permasalahannya di sini adalah bahwa dampak yang terjadi dari kasus fraud ini adalah dampak yang berkepanjangan, di mana hal ini pun bisa berdampak bukan cuma kepada si startup itu, startup pelakunya, tapi kepada startup-startup lain di Indonesia, yang tentunya juga bisa berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas sejauh itu, kita cuma akan bahas kepada dampaknya di bidang industri startup di Indonesia. Kira-kira apa aja dampaknya? Kita langsung bahas saja yang pertama. Yang pertama tentunya adalah stereotip terhadap founder Indonesia, di mana dari kasus fraud dan juga kasus-kasus lain yang terjadi membuat para investor luar negeri khususnya mempertanyakan integritas dari founder-founder di Indonesia. Apakah mereka itu bisa dipercaya? Apakah mereka itu mencari uang hanya untuk dalam tanda kutip exit? Atau jangan-jangan mereka itu pengen ngambil uang untuk dikorupsi dalam tanda kutip? Tentunya dengan banyaknya pertanyaan tadi kepada founder Indonesia akan mempersulit founder Indonesia dalam mendapatkan investasi. Banyak proses yang harus dilalui oleh para investor dulu agar benar-benar mau percaya terhadap founder Indonesia. Dan bahkan ya setelah mungkin mereka melakukan background check, kemudian mempelajari proposalnya terlebih dahulu, mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan seperti kepercayaan di masa-masa lalu. Ada kemungkinan besar juga term and condition di dalam investasi terhadap startup Indonesia pun semakin diperketat, semakin dipersulit. Sehingga ujung-ujungnya meskipun katanya investasi sekitar 1 miliar USD, tetapi turunnya itu bisa lebih kecil daripada itu, bahkan bisa lebih sulit lagi. Jadi ujung-ujungnya ya kayak nggak dapat investasi, cuma pemberitaan aja dapat 1M tapi duitnya nggak turun-turun. Dan tentunya stereotip terhadap founder Indonesia ini akan bertahan dalam kurun waktu yang lama, karena ya namanya juga kertas putih dicoret dengan tinta hitam akan menempel dalam waktu yang lama juga. Karena ini sudah masuk ke dalam history kelam startup Indonesia. Dampak yang kedua adalah startup-startup lama yang sudah lama beroperasi sulit mendapatkan dana kembali. Terlebih startup-startup yang memang tipikalnya itu masih menggunakan konsep startup lama, yaitu bakar uang. Dimana kalau mereka itu bukan datang dari investor tetap, melainkan mereka itu dapat investasi dari investor luar, ya mereka akan sulit mendapatkan pendanaan lagi. Bahkan akan menjadi lebih parah ketika investor melihat startup ini terus membakar uang, artinya ada indikasi scam. Jadi ketika startupnya itu masih dalam proses berkembang dan masih bakar uang, justru investor itu melihatnya menjadi indikasi sebuah penipuan, yang tentunya dari sisi investor nggak mau ngeluarin duit lagi buat si startup tersebut. Padahal ya bukan mereka indikasi scam, tapi mereka memang lagi proses berkembang aja. Dan karena startup lama ini masih membutuhkan uang untuk bisa beroperasi, tapi mereka nggak bisa dapat, ada kemungkinan terjadi efisiensi, ada kemungkinan mau nggak mau foundernya itu pakai uang sendiri. Bahkan dalam kasus terburuk, mau nggak mau startup lama itu tutup. Padahal secara potensi dan kegunaannya justru bermanfaat nih bagi Indonesia, bahkan untuk kebutuhan pasar global. Hanya aja karena ya masalah-masalah seperti ini ngebuat mereka kesulitan mendapatkan funding untuk bisa mengembangkan startup mereka. Mau nggak mau mereka tutup. Dampak yang ketiga, sebenarnya dampak ketiga ini masih di taraf kemungkinan aja ya, dimana startup Indonesia itu akan di blacklist oleh investor internasional. Mungkin tidak di blacklist secara keseluruhan, hanya beberapa investor besar aja atau mungkin investor tertentu. Tapi tentunya kalau udah di blacklist, artinya startup Indonesia ketika mengajukan kepada investor tersebut otomatis ditolak, di reject tanpa ngebaca proposalnya dulu. Jadi bisa dibilang it's a big loss for Indonesia. Next, dampak yang keempat adalah adanya kemungkinan terjadi audit besar-besaran kepada startup Indonesia. Siapa yang melakukan audit? Tentunya adalah perusahaan internal dari investornya.
Tentunya ya, karena terjadi kasus scam atau kasus fraud yang terjadi di salah satu startup besar, maka para investor itu mulai wanti-wanti dengan startup Indonesia yang sudah mereka invest. Terlebih karena ada stereotip terhadap founder Indonesia tersebut yang membuat mereka mempertanyakan integritas founder Indonesia. Mau nggak mau mereka itu mengambil langkah untuk mengamankan uang mereka, salah satunya itu dengan melakukan audit. Sebenarnya sih proses audit ini adalah proses tahunan ya yang dilakukan oleh para investor bahkan kepada perusahaan internal mereka gitu. Terlebih startup juga. Tetapi karena kasus fraud ini membuat proses auditnya itu menjadi semakin lebih ketat. Hal-hal kecil aja bisa semakin dipertanyakan di dalam proses audit tersebut. Ya bisa dibilang ini adalah proses pencegahan sih dari sisi investornya. Sehingga ketika mereka melakukan proses audit dan mereka menemukan sebuah hal yang mencurigakan, bisa menjadi alasan bagi investor itu untuk meninggalkan startup tersebut. Tapi ya kalau memang startupnya lurus-lurus aja, sebenarnya sih nggak perlu ditakutin. Cuma ya namanya audit itu butuh waktu, itu membutuhkan tenaga kerja juga. Ya ujung-ujungnya sih kayak ngebuang waktu dan tenaga aja untuk hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk pengembangan perusahaan. Tapi ya mau nggak mau demi menunjukkan bahwa startup tersebut bersih dari yang namanya fraud atau scam. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap talenta digital Indonesia. Ya seperti yang gue ceritakan tadi, beberapa dampaknya itu akan membuat ekosistem startup di Indonesia itu mengalami kemunduran ya. Dimana ada startup yang membutuhkan uang, tidak bisa beroperasi, tidak dapat investor, akhirnya tutup. Membuat talenta digital itu akhirnya kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia khususnya. Mau nggak mau ya mereka itu nyari pekerjaan di luar Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah startup di luar itu mau mempercayai orang Indonesia karena ya stereotip terhadap founder tadi. Mungkin dampaknya bukan cuma kepada founder tetapi kepada para pekerja di Indonesia yang dianggap tidak punya integritas. Selain talenta digital Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan ya, talenta digital Indonesia pun yang baru sulit terbentuk. Karena apa? Karena mereka itu tidak memiliki ekosistem yang cukup untuk mengembangkan skill mereka. Ya mereka itu kan untuk bisa mendapatkan skill yang mumpuni mereka harus punya pengalaman kerja. Tetapi startup lamanya aja itu nggak ada, apalagi startup baru. Sehingga proses seleksi terhadap talenta digital awal aja itu semakin ketat, yang ngebuat ya kapasitas talent digital Indonesia itu juga semakin kecil. Tentunya dengan talenta digital di Indonesia yang semakin menipis juga dari segi kuantitas maupun kualitas, hal itu bisa berdampak kepada perekonomian digital di Indonesia yang akhirnya ya juga mengalami kemunduran gitu. Jadi ada kemungkinan nantinya perekonomian Indonesia itu melambat terutama dari sisi digital. Jadi jangan heran dalam beberapa tahun ke depan itu perkembangan startup di Indonesia juga akan semakin stagnan. Ya karena kasus-kasus yang tadi terjadi. Itu yang baru terjadi ya, belum tahu apakah akan ada kejadian-kejadian baru gitu, kasus-kasus baru. Yang harapannya sih nggak ada. Karena kasus-kasus yang sudah ketahuan ini aja berdampak besar, apalagi kalau ada kasus-kasus lainnya. Jadi harapannya sih untuk founder-founder Indonesia, tunjukkanlah bahwa kalian itu punya integritas, tunjukkanlah bahwa kalian itu jujur menjalankan startup kalian. Tujuannya itu bukan buat fraud, bukan buat scam. Dan yang paling penting, jalankan startup kalian itu sepenuh hati. Jangan hanya untuk exit saja, karena ya itu adalah salah satu hal yang diwanti-wanti juga oleh para investor. Karena ya mereka dapat investor, totonya foundernya exit. Juga hal-hal seperti itu yang tergolong negatif di mata para investor. Jadi kita bukan bicara semata-mata scam atau fraud aja, tetapi hal-hal buruk yang sebenarnya merugikan para investor. Karena ya mau dapat uang dari mana lagi selain dari para investor untuk mengembangkan startup kalian. Oleh karena itu perlakukan investor kalian sebaik mungkin. Seburuk-buruknya dalam tanda kutip sifat investor tersebut, ya kalian yang butuh, makanya kalian harus memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya.